Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali ya. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan mohon rapikan tempat duduknya, rapikan pakaiannya. Bapak mau tanya dulu, Bapak mau cek kehadiran, ada temannya yang dah hadir? Ada yang sakit ya? Ya, kita doakan cepat sehat. Sebelum kita lanjutkan, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas disilakan. Duduk siap. Sikap membaca doa. Membaca doa mulai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa Allah beri kemudahan, Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Amin. Ya, sebelum dilanjutkan, bagaimana keadaannya pagi hari ini? Ada semangat? Ada. Ada yang sakit? Ada. Ya, yang sakit tidak datang ya. Yang datang yang sehat dan semangat. Alhamdulillah. Dan Bapak, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau bertanya. Pada akhir-akhir ini, ada enggak anak Bapak perhatikan pada diri anak Bapak ada perubahan fisik? Ada perubahan yang mungkin dulu pendek, sekarang tinggi. Ada perubahan-perubahan yang lain, mungkin ada diperhatikan? Ada diperhatikan di diri kita ya. Bagaimana perasaannya setelah tahu perubahan pada fisik dan diri kita ini? Ada perasaan bingung, bercampur aduk, ada senang, kita dapat tambah besar. Nah, pada hari ini nanti akan kita lihat, kita akan membahas tentang perubahan menyambut masa usia balik ini. Nanti akan kita jelaskan ciri-ciri dan segala macamnya ya. Dan Bapak semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi menyambut usia balik ini, yang pertama, anak Bapak nanti diharapkan mampu memahami pengertian usia balik tersebut. Dan yang kedua, anak Bapak nanti mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Untuk penilaian, yang pertama, Bapak akan nanti dalam proses pembelajaran akan menilai penilaian sikap. Bagaimana sikapnya dalam belajar, disiplin, tanggung jawab akan dinilai. Setelah itu untuk penilaian kelompok akan dinilai nanti kekompakan, kerjasama, hasil yang dibuat, kesesuaian instruksi dan hasil yang anak Bapak buat nanti dalam kerja kelompok. Dan anak Bapak selanjutnya coba perhatikan gambar berikut. Apa yang terlihat di sini? Apa yang terlihat? Pertumbuhan dari bayi sampai dengan tua. Kira-kira posisi kita di mana? SD.
Ya, di sini ini tahapan yang keempat. Kita sudah memasuki usia SD ya. Di mana pada usia ini nanti akan muncul ciri-ciri tanda kamu sudah memasuki usia balik. Ya, hari ini akan kita lihat nanti. Tentu sebelum kita lebih lanjut, kamu harus paham dulu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kamu bisa menjelaskan pengertian usia balik. Bapak jelaskan dulu ya. Balik secara bahasa berasal dari bahasa Arab, artinya sampai. Jadi, kamu telah sampai pada usia dewasa. Itu secara istilah. Jadi kamu telah menunjukkan ciri-ciri sampainya kepada usia dewasa. Apa itu balik menurut bahasa? Sampai kemana? Sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Ya, nah Bapak. Adapun tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ini ada 3. Yang pertama berumur 15 tahun. Kalau untuk laki-laki mimpi basah dan perempuan haid. Ini adalah tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Dan selanjutnya nak Bapak, kita akan bermain menggunakan tongkat ini. Tongkat ini akan Bapak jalankan. Siapa nanti yang terakhir memegangnya akan Bapak beri pertanyaan seputar dengan balik, pengertiannya. Setelah itu ciri-ciri usia balik menurut ilmu fikih. Nah, kita perdalam materi kita dengan bermain ini ya, bermain tongkat ini. Nah, Bapak mulai nanti dari temannya, Bapak jalankan. Ketika Bapak bilang stop, maka siapa yang terakhir memegang tongkat akan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya seputar dengan apa itu balik menurut bahasa, apa itu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Dah, Bapak mulai dari Dio ya. Silakan Dio. Dah, belum lagi. Dalam hitungan 3, silakan dijalankan. 1, 2, 3. Ketika Bapak bilang stop, silakan stop. Nah, oke, yang terakhir berarti mendapatkan pertanyaan. Apa itu pengertian balik menurut bahasa Anissa? Ya, bagus sekali. Artinya adalah sampai. Ya, beri tepuk tangan untuk Anissa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Berarti terakhir di Anissa sudah berhasil menjawab pertanyaan. Dilanjutkan. 1, 2, 3. Dah, stop. Berarti diadil ya. Oke, silakan sebutkan salah satu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Coba sebutkan satu. Ya. Ya, berumur 15 tahun. Mantap, luar biasa. Dah, silakan. Berarti dah dua orang itu sudah luar biasa, berarti sudah memahami materi ya. Terima kasih banyak. Nanti akan kita lanjutkan ya. Dan Bapak semuanya, sebelum kita lanjutkan, nampak semuanya belum kurang ya, agak lemas sedikit. Kita beri dulu ice breaking. Tepuk 1. Ya, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, dah semangat kembali. Dan Bapak semuanya, berikutnya kita akan bekerja kelompok. Bapak sudah bagi kamu per kelompok ada 3 kelompok. Dan sudah ditunjuk ketua kelompok sengaja dipisah antara laki-laki dan perempuan karena kita mendalami dulu ciri-ciri usia balik terhadap diri kita. Yang perempuan mengenai haid, laki-laki mengenai mimpi basah. Berikut ada kisah nanti di buku. Untuk mimpi basah ada kisahnya, untuk haid ada kisahnya. Silahkan dipahami, silahkan dibuat nanti pekerjaannya sesuai dengan instruksi dalam instrumen kerja kelompok ini. Ya.
kemarin pada pertemuan sebelumnya kamu juga sudah Bapak tunjuk untuk melakukan wawancara di rumah terkait dengan materi kita. Karena pada materi sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang ini. Sudah Bapak jelaskan kemarin apa saja yang akan kamu kerjakan untuk tugas di rumah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keragaman. Nah, pada keragaman itu termasuk di sana ada laki-laki dan perempuan, ya. Pada keragaman itu termasuk di sana untuk perempuan ada kaitannya, ada perubahan, itu keragaman, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah keragaman. Nah, hari ini kita lanjut materi ini, dan kemarin juga sudah Bapak suruh kamu membahasnya, ya. Bapak tanya di rumah, yang perempuan tanya ke kakak dan ibunya terkait peristiwa haid ini. Laki-laki sudah Bapak suruh tanya ke abangnya dan kakaknya atau ayahnya di rumah, ya. Nah, ini aktivitas kelompoknya untuk laki-laki. Silakan dituangkan di sini hasil diskusinya. Kisah atau peristiwa yang sudah didapat di rumah, bahan yang sudah kamu dapat di rumah, ditambah dengan peristiwa ini. Silakan dibaca di bukunya, buku yang sudah Bapak bagikan. Setelah kamu baca, tuangkan hasilnya pada instrumen kerja kelompok beserta dengan lengkap tugasnya hasil wawancara yang kamu lakukan di rumah. Nah, setelah dikerjakan, kamu rapikan hasilnya. Nanti akan kita susun dalam bentuk laporan. Tulis nama kelompoknya, nanti akan dikumpulkan, ya. Silakan Bapak beri kamu waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan itu. Nah, sudah selesai, boleh dikumpulkan, ya, masing-masing kelompok. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Nah, ini hasil dari kerja kelompok kita hari ini, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan terkait sudah yang kita bicarakan mengenai mimpi basah dan haid. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu berusia 15 tahun. Ini yang pertama tadi, ya. Itu batasannya. Berarti ada 3 menurut ilmu fikih, ya. Berusia 15 tahun. Setelah itu laki-laki mimpi basah, perempuan haid. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah. Selanjutnya kamu Bapak tugaskan untuk mencatat, menulis, membuat resume tentang poin-poin penting yang sudah Bapak sampaikan di awal pembelajaran sampai saat ini. Dan silakan ditulis di bukunya. Pak beri kamu waktu 5 menit. Oke, setelah 5 menit sudah selesai. Berikut ada asesmen untuk mengukur penguasaan kamu tentang pembelajaran kita hari ini. Terkait dengan tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu kamu mampu menyebutkan pengertian usia balik. Setelah itu mampu menyebutkan ciri-ciri atau tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ada 5 soal, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan soalnya. Ya, boleh. Silakan dikumpulkan. Nah, silakan dikumpulkan kembali soalnya. Nah, silakan dikumpulkan kembali, ya. Oke. Nah, sudah dijelaskan, sudah bisa kamu pahami dari hasil kerja kelompok ini. Bagaimana kira-kira menurutmu kalau kita sudah sampai di usia demikian, di usia 15 tahun, ada ciri-ciri haid dan
mimpi basah, maka itu tandanya kita sudah besar dan memasuki usia balik. Nah, berarti anak bapak sudah paham ya. Dan untuk menguatkan kembali, kita ambil kesimpulan. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama mengenai pengertian balik. Siapa tadi yang masih ingat? Ayo, ada anak bapak yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, ya, pengertian usia balik. Apa tadi pengertiannya? Sampai kemana? Usia kedewasaan. Ya. Selanjutnya, yang kedua, apa tadi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Yang pertama, ya, yang kedua, ya, 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 mantap. Berarti sudah tahu, sudah paham. Ya, bapak mau menanyakan kepada anak bapak terkait refleksi kita hari ini. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang, ya, bahagia. Apa yang bertambah? Ilmu. Ya, berarti anak bapak hari ini senang, ilmunya bertambah dan bahagia. Oke, bapak akan menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran kita berikutnya. Kita akan membahas tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Nah, itu yang akan kita bahas berikutnya pada pertemuan berikutnya. Dan hari ini kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Terima kasih banyak anak bapak semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.